Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita masih dalam tafsir Qaulillahi azza wa jal, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Di antara maknanya, Allah membalas ejekan mereka, dan ini adalah uqubatan lahum, sebagai hukuman atas mereka. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, wa in ikhtalafa al-ma'nayani kama qala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang setimpal. Faman 'afa, dan barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat islah, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dia akan mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini barakallahu fikum ya ikhwan, ada faedah, ada sedikit nuktah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dari kalimat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang pertama, kalau kita lihat nas ayatnya, bahwa membalas kejelekan dengan kejelekan yang setimpal ini bukan berarti kita zalim. Hanya saja Allah mengatakan faman 'afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat islah, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menyebutkan di antara dua kalimat ini, faman 'afa wa aslaha. Al-'afwu mandub, mustahabbah. Memaafkan adalah perkara yang disunnahkan atau dianjurkan. Al-islah adalah wajib. Al-islah wajib. Sehingga berarti barakallahu fikum, ketika kita memaafkan seseorang, ternyata dengan maafnya kita ini bukan memperbaiki dia, justru merusak dia, berarti kita telah mengejar yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Dan ini enggak benar. Justru yang wajib barakallahu fikum adalah jangan dimaafkan. Misalnya, orang berbuat zalim kepada kita. Taruhlah, kita ambil contoh aja, misalnya utang lah misalnya. Orang hutang ke kita. Kemudian orang ini jatuh tempo 1 bulan sesuai perjanjian. Ternyata dia datang kepada saya mengatakan, saya minta dimaafkan, belum bisa bayar apa-apa ini. Saya lagi ada musibah. Saya lagi ada kecelakaan. Bulan ini saya nggak ada pemasukan apa-apa, bahkan pengeluaran terus. Kemudian mungkin karena saya melihat keadaan orang ini, saya katakan, ya sudah, kamu bebas dari hutang. Ternyata saya bebaskan dia dari hutang, memang ternyata orang ini wataknya seperti itu. Datang lagi ke orang lain, hutang lagi. Datang ke orang lain, hutang lagi. Dan ternyata memang seperti itu. Memang dasarnya orang ngutang gampang, bayar angel.
Kalau giliran utang berani dari rumah ke rumah, door to door udah pokoknya istilahnya. Tapi kalau udah giliran bayar, kabur tiga kabur udah. Ternyata orang ini barakallahu fikum memang sudah watak dia, sudah tabiat dia seperti itu. Fana'am, maka yang terbaik bagi orang ini demi untuk kebaikan dia, saya enggak akan memaafkanmu sampai bayar hutang. Lu kapan itu? Bayar pokoknya. Kalau enggak, di akhirat saya akan tuntut. Ini salah satu contoh aja dari faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di ayat ini. Bahwa belum tentu yang namanya al-afu, memaafkan, itu baik. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, faman afa wa aslah. Ada syaratnya. Yang namanya memaafkan akan baik kalau ternyata mendorong orang ini kepada kebaikan. Kepada kebaikan. Orang berbuat zalim, menyakiti hati kita, menyakiti kita dengan kalimat-kalimat kotor misalnya barakallahu fikum, atau bahkan mungkin menyakiti kita sebagai tetangga, sebagai muslim. Setelah itu minta maaf lagi. Aduh, anak-anak berisik sekali ini. Taib, setelah itu kemudian barakallahu fikum berbuat zalim lagi. Datang kemudian minta maaf. Saya minta maaf. Saya kemarin khilaf. Saya menjelekkanmu di internet. Saya menjatuhkan nama baikmu di internet. Saya menggibaimu. Ya sudah, saya maafkanlah. Ternyata besoknya setengah bulan berapa hari berbuat lagi. Lebih kurang ajar lagi. Setelah mungkin diingatkan temannya lagi, kamu kok begitu, katanya udah minta maaf. Ya, sadar lagi minta maaf. Berapa kali datang berbuat minta maaf, berbuat minta maaf. Terakhir mungkin barakallahu fikum kita pandang yang terbaik orang ini tidak dimaafkan karena ini hak saya sebagai manusia. Minta maaf. Saya minta maaf. Saya telah berkali-kali merusak nama baikmu. Kamu enak aja minta maaf. Minta maaf di rumah antara tembok dengan tembok, sementara dia merusak nama kita internasional. Dimasukkan di internet misalnya. Kamu enak aja masukin merusak nama, merusak kehormatan saya di internet, kemudian datang minta maaf di sini. Saya nggak akan maafkan sampai hari kiamat. Baru saya ambil hakku. Saya lebih butuh di hari kiamat. Karena saya adalah orang yang banyak berbuat dosa. Naam. Karena ternyata memang orang ini barakallahu fikum sudah kebiasaan dia. Dimaafkan, merusak, dan bukan hanya satu dua orang, ternyata memang sudah wataknya. Sehingga terkadang barakallahu fikum tidak memaafkan seorang itu justru yang terbaik bagi dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, faman afa wa aslaha. Memberikan di sini syaratnya al-afu, memaafkan yang terpuji kalau memotivasi atau mengantarkan orang yang zalim kepada kebenaran. Kata beliau Syekhul Islam, al-afu mustahabbun wal islah wajib. Berbuat islah adalah wajib. Kapan kita maafkan seorang ternyata justru menjerumuskan dia kepada perbuatan yang lebih keji, artinya berarti kita mendahulukan yang sunnah dengan atas yang wajib. Ibaratnya orang puasa bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, pas jatuh hari Senin, besok misalnya hari Senin, saya mau puasa Senin besok. Kok nggak puasa Ramadan? Ya Ramadan kan bisa diqadha, Senin nggak ada qadhanya. Ini namanya abnormal. Bulan Ramadan puasa hari Senin. Fana'am barakallahu fikum, meninggalkan puasa bulan suci Ramadan demi untuk mengejar puasa hari Senin. Fana'am terkadang barakallahu fikum, dan ini bukan dikatakan berarti dendam. Bukan dikatakan dendam, tetapi ini adalah haknya seorang muslim. Hak kita sebagai seorang muslim barakallahu fikum.
orang yang dizalimi. Fana'am, yang memang seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, terkadang justru yang terbaik pada orang itu tidak dimaafkan. Justru terkadang kalau nggak dimaafkan, dia akan nangis itu mungkin. Pening kepala dia. Gimana ini saya nggak dimaafkan, minta pokoknya ndak. Turun 100 rupiah pun nggak bayar di dunia, di akhirat saya tunggu. Kalau orang yang punya rasa takwa Allah Azza wa Jalla akan mikir dia. Akan mikir dan akan berusaha untuk mengembalikan raddul madzalim di dunia dibandingkan nanti di akhirat dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini kalimat atau nuktah cuplikan dari keterangan Syekhul Islam, dari qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang ayat faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Wa qauluhu ta'ala faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Dan barang siapa yang menyakiti kalian, maka Allah membolehkan kepada kalian untuk menyakitinya seperti perbuatan yang dia lakukan. Allah membolehkan. Allah mengizinkan, barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan al-mutasabbani ma qala wa 'ala al-badi'i ma lam ya'tadi atsani. Kata Rasulullah, dua orang muslim yang saling memaki, yang saling mencerca, mereka akan dicatat dosa celaan dan ucapan mereka ini, dan yang memikulnya adalah yang pertama kali memulai selama yang kedua tidak melampaui batas. Selama yang kedua tidak melampaui batas, sekedar membalas celaan dan makian tersebut. Naam. Dicela dasar keturunan komunis misalnya. Ternyata dia membalasnya dasar keturunan komunis, bapakmu, nenekmu, moyangmu komunis semuanya. Wah, repot kalau udah seperti ini. Kalau udah seperti ini repot. Kadang yang kedua, barakallahu fikum, karena dendam, sehingga dia melampiaskan terlalu berlebihan. Kata Allah Azza wa Jalla, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Boleh balas, tetapi bimithli ma'tada alaikum. Jangan melebihi, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Fana'am, hanya saja Allah Azza wa Jalla seperti yang tadi kita jelaskan dalam ayat yang sebelumnya, kalau maafkan, kalau memang yang terbaik adalah maafkan. Fana'am. Tetapi kita juga ingat bahwa yang namanya manusia memang demikian, Pak. Siapapun sakit hati. Ketika misal melihat kehormatannya dirusak, mendengar bahwa dia dighibai, bahwa dia dipergunjingkan, keluarganya dighibai, dipergunjingkan, mesti marah. Mesti marah sehingga Allah Azza wa Jalla, kita tahu sendiri bahwasanya syariat kita enggak pernah mengajarkan dan enggak pernah, barakallahu fikum, mensyariatkan sesuatu yang bertentangan dengan tabiat manusia. Allah mengizinkan, boleh, silakan. Bahkan sudah kita lewati di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang sekarang sedang kita baca, dari keterangan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis la yahillu li muslimin an yahjura akhahu al-muslimi fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya seorang muslim lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani hadha fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Bertemu di jalan, yang satu buang muka, yang ini buang muka, dan yang paling baik adalah yang duluan salam. Di sini kita lihat kata beliau rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengizinkan sebatas tabiat manusia untuk mendiamkan saudaranya karena sakit hati. Selama berapa hari? 3 hari. Kita melihat tiba-tiba yang tadinya akrab, yang tadinya akur, tiba-tiba ketemu nggak salam, diam, nggak mau ini. Kenapa ini?
Kenapa kamu diam, tidak salam padanya? Lagi dongkol. Kenapa? Habis minta nasi nggak dikasih, misalnya. Lagi dongkol misalnya. Ada masalah pribadi, masalah-masalah pribadi, masalah-masalah dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan sebagai manusia biasa, tetap aja nggak mungkin barakallahu fikum sakit hati sekarang juga dihilangkan. Sakit hati sekarang mungkin pagi dihilangkan, kadang-kadang sulit. Allah mengizinkan lewat lisan Rasulnya 3 hari. Boleh aja. Apa alasannya? Alasan pribadi. Saya sakit hati, saya nggak menerima diperlakukan oleh si fulan seperti ini. Ini urusan pribadi saya. Ya sudah, kita katakan tidak ada masalah. Boleh 3 hari. Lebih dari 3 hari barakallahu fikum, ini sudah berbuat zalim. Kadang-kadang orang lebih dari 3 hari masih tawar-menawar aja. Aduh, nggak enak kalau ketemu harus salam, cari jalan lain aja lah. Karena memang yang namanya syaitan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Jalan yang terbaik barakallahu fiki akhi, kalau enggak ingin banyak masalah, bermasalah dengan saudaramu, jaga lisan. Wa kulli ibadi, dan katakan kepada hambaku, yaqulu allati hi ahsan, supaya mereka berucap dan berkata yang benar. Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena sungguhnya syaitan terus mengadu dan menghasut antara sesama mereka. Naam, Allah Azza wa Jalla mengizinkan 3 hari 3 malam tadi. Lebih dari ini untuk kelanjutannya barakallahu fikum sudah tidak boleh. Kecuali kata Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, kalau urusannya urusan menyangkut agama, mungkin karena maksiat, mungkin karena kufur, mungkin karena bid'ah, mungkin karena kemungkaran, itu pun kita harus melihat apakah kalau kita mendiamkan dia lebih baik atau justru tambah jauh dari masjid, dari kebenaran. Kalau ternyata justru tambah jauh, maka yang terbaik barakallahu fikum adalah kita dekati dan kita akrabi. Ini sangat penting barakallahu fikum. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma atada 'alaikum. Fal awwalu dhulmun wa tsani adlun. Yang berbuat zalim, yang menyakiti yang pertama kali zalim. Yang menyakiti yang kedua kali barakallahu fikum adil. Karena dia membalas kezaliman. Membalas barakallahu fikum kezaliman. Naam. Fahuma wa in ittafaqa lafdhahuma faqad ikhtalafa ma'nahuma. 2 ayat ini walaupun lafadznya sama, maknanya pun berbeda. Yang pertama memaafkan, yang kedua barakallahu fikum membalas setimpal dengan apa yang diperbuat kepada kita semua. Fana'am barakallahu fikum, sebatas ini tidak terlarang. Sebatas perbuatan yang seperti ini tidak terlarang, itu pun tidak secara umum. Tidak secara mutlak. Tentunya dalam batas-batas tertentu. Dalam batas-batas tertentu barakallahu fikum, tidak mungkin ketika ada orang berbuat zalim kepada kita, misalnya memberitahu maaf misalnya. Maaf saja misalnya. Maaf ya, tadi saya telah berbuat zalim. Apa itu? Ngintip rumahmu. Ngintip orang rumahmu misalnya. Kemudian, saya balas harusnya. Saya balas dengan balasan yang setimpal. Apa itu balasannya? Ngintip juga. Ini sudah enggak benar. Ini sudah enggak benar. Kembalinya berarti barakallahu fikum kepada pribadi kita. Sekarang saya minta maaf. Terserah kita. Mau memaafkan atau enggak. Atau mungkin barakallahu fikum mau memaafkan, tetapi dengan syarat supaya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ini urusan pribadi kita. Yang jelas ini urusan pribadi kita. Tetapi biasanya secara keumuman orang biasanya kalau udah masalah seperti ini berantem duluan.
Nanti kalau udah babak belur baru masuk kantor polisi. Sehingga kita memang harus ekstra hati-hati. Tidak secara mutlak, barakallahu fiikum. Qala wa ila hadzal ma'na wajjahu kullama fil Qur'ani min nadha'irihi dzalik. Ayat-ayat yang seperti ini, barakallahu fiikum ya ikhwan, muhimmah, sangat penting. Karena seperti yang tadi kita jelaskan, ternyata tidak secara mutlak memaafkan itu terpuji. Yang namanya maafkan terpuji, seperti yang tadi dijelaskan, kalau mengantarkan orang kepada kebaikan. Yang kedua, kalau dalam keadaan mampu untuk membalas, kemudian maafkan. Qala wa qala akharuna inna ma'na dhalika anna Allah akhbara 'anil munafiqina annahum idza khalu ila maradatihim qalu inna ma'akum ala dinikum fi takdzibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a bih wa inna ma nahnu bima yadhharu lahum min qawlina lahum saddaqna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a bihi mustahzi'un. فأخبر الله تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العذاب والنكال. Makna yang seperti ini juga kuat. yakni makna yang Allah yastahzi'u bihim, Allah mengajak mereka. Makna yang ketiga ini, barakallahu fikum, bahwa sebagaimana ketika kaum munafikin menampakkan keimanan terhadap, atau ketika di hadapan Rasul dan para sahabatnya mereka menampakkan keimanan, tapi ketika kembali kepada teman-temannya mereka menampakkan kufuran, maka sebagai balasannya Allah Azza wa Jalla pun juga menampakkan perlindungan terhadap mereka di dunia. Allah menampakkan terhadap mereka di dunia bahwa mereka aman, darahnya, hartanya, keluarganya aman, tidak boleh disentuh oleh kaum muslimin. Sehingga mereka karena sudah aman di dunia, mereka merasa seakan-akan nanti di akhirat pun juga aman. Ternyata na'udzubillah, ini adalah sebagai balasan atau sebagai penundaan azab di akhirat nanti, dalam artian barakallahu fikum, azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Naam, thumma syara Ibnu Jarir يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازات فلا يمتنع ذلك. Ini yang sangat ditekankan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Ibnu Jarir, bahwa jangan sampai kita memahami dari ayat-ayat yang seperti ini bahwa Allah berarti mengejek, Allah berbuat makar. Tidak. Maksudnya adalah Allah membalas. Allah membalas ejekan dan Allah membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar terhadap agamanya. Naam. Qala wa binahwi ma qulna fihi rawal khabar an Ibnu Abbas. Demikian juga ucapan Imam Ibnu Abbas, kata Imam Ibnu Katsir. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abu Utsman, haddatsana Bishr an Abi Rawq an ad-Dhahhak an Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala Allah yastahzi'u bihim qala yaskharu bihim linniqmati minhum. Naam, Allah Azza wa Jalla membalas ejekan mereka dengan azab akibat daripada perbuatan mereka itu sendiri. Fa na'am, barakallahu fikum. Nas'alullah Azza wa Jalla an yu'idana minan nifaq wa an yubarika lana fi amwalina wa fi ahlina وأن يوفقنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.